Dada Samin retak oleh kemarahan dan kebencian terhadap perempuan tua yang tidak tahu diri itu. Jangan-jangan perempuan itu melihat pula ketika Nyonya mencoba merayunya. Ini bisa gawat sekali. Jaga mulut busukmu itu, Mbok. Kok digaji di sini bukan untuk menyiar-nyiarkan keburukan majikanmu, katanya dengan geram. Dan kok digaji di sini bukan untuk mengata-ngatai aku, monyet, seru Mbok Amat Kalap. Debu dan Mutiara, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Kali ini pun ia harus membaca buku semacam itu. Samin membaca bagian-bagian yang pasti dikutuk para ulama dengan cepat-cepat. Beberapa kalimat bahkan dilompatinya. Ini benar-benar sudah pekerjaan edan. Tiba-tiba Nyonya bangkit, mengeluh, dan pergi ke kamar. Aku ingin tiduran, Min. Kepalaku pusing. Semalam tidak bisa tidur karena Tuan rewel. Kemarilah, biar aku mendengarmu sambil istirahat, katanya dengan lemah. Samin menurunkan buku yang dibacanya dan memandang kepada Nyonya. Kalau Nyonya sakit, sebaiknya istirahat saja, Nyonya. Mungkin suara saya menambah pusing kepala Nyonya, katanya dengan penuh harapan dapat menyudahi tugasnya. Tapi Nyonya menggeleng cepat-cepat. Tidak. Aku ingin mendengar kelanjutan cerita itu. Bacalah terus. Samin segan, merasa kikuk harus memasuki kamar tidur Nyonya. Tapi ia tidak bisa membantah. Nyonya berbaring di tempat tidur dan Samin menempatkan diri bersila di dekat pintu. Kemarilah, aku tidak bisa mendengar suaramu sejauh itu, kata Nyonya lirih. Tak bisa mendengar, Nyonya? Apakah saya perlu mengeraskan suara? Tapi Samin tak mengucapkan kata-kata itu. Dan dengan perasaan semakin cemas, ia beringsut ke depan tempat tidur Nyonya. Ia melanjutkan membaca, tak henti-hentinya, agar buku itu dapat segera dihabiskannya, dan ia bisa membebaskan diri dari sana. Begitu asik Samin membaca, hingga tanpa diketahuinya, Nyonya sudah turun dari tempat tidur dan bersimpuh di belakangnya. Min. Samin terperanjat merasakan tangan Nyonya memegang bahunya, terus ke leher dan turun ke dada. Samin bisu seperti orang hilang akal. Segenap jaringan tubuhnya kejang oleh rasa terkejut dan panik yang luar biasa. Nyonya semakin erat mendekapnya dan kini menggeser tubuhnya sehingga berhadap-hadapan dengan Samin. Dengan pikiran kalut, Samin melihat beberapa bagian tubuh Nyonya yang sudah terbuka. Min, bisik Nyonya sambil menengadah dengan wajah sayu. Samin merasa lehernya tercekik. Dengan gugup, ia berusaha melepaskan diri dari Nyonya yang telah kehilangan akal itu. Nyonya. Hampir tanpa kesadaran, Samin mendorong tubuh Nyonya dan setengah berlari keluar dari kamar itu. Dadanya terasa hampir meledak
oleh perasaan yang berbuncah. Ia masih saja sukar mempercayai apa yang baru saja dialaminya. Nyonya, istri dokter yang kaya dan terhormat, mengajak ia berselingkuh. Ia yang hanya lelaki desa dan seorang tukang kebun. Samin mencoba melihat seperti apakah rupa dirinya, hingga menarik hasrat Nyonya untuk berbuat serong. Saat itu ia berumur 28 dan merasa sama sekali sehat. Makan dan hidup yang terjamin membuat tubuhnya kembali keras berisi. Kulitnya yang sewaktu di Pulau Hitam, kering dan kisut, telah berganti dengan kulit baru yang segar, coklat kemerah-merahan. Wajahnya seperti kebanyakan lelaki yang banyak merasakan kegetiran hidup, tajam dan keras. Tidak lebih dari itu. Samin merasa dirinya hanya seperti kerbau jantan yang kasar bila dibandingkan dengan tuan yang bersih, gagah, dengan segenap penampilan yang memancarkan kecerdasan dan kebijakan orang terhormat. Tidak juga mengerti mengapa Nyonya tertarik melihatnya setelah memiliki suami yang begitu elok tanpa cacat celah. Sampai beberapa hari setelah kejadian itu, Nyonya tidak menyuruh Samin membacakan buku lagi. Samin bahkan tidak pernah melihatnya, karena Nyonya tidak keluar-keluar dari rumah induk. Dalam beberapa hari itu pula, Samin berpikir-pikir untuk mencari majikan baru. Ia merasa tidak sanggup lagi bekerja pada Nyonya yang telah mencemarkan hubungan mereka sebagai majikan dan pelayan. Siang itu Samin bermaksud membersihkan pohon jambu di samping rumah yang banyak ditumbuhi benalu. Pohon itu tumbuh persis di depan jendela kamar tidur Nyonya dan Tuan. Samin menyelipkan parang pada ikat pinggangnya dan ia mulai memanjat. Tanpa bermaksud apapun, ia melayangkan pandangannya ke dalam kamar Nyonya. Hanya karena terlintas dalam ingatannya kejadian yang beberapa hari lalu ia alami. Daun kayu jendela kamar Nyonya terdiri dari dua bagian, atas dan bawah. Pada saat itu daun jendela bagian bawah tertutup sehingga orang tidak bisa melihat ke dalam kamar. Tapi begitu sampai di atas pohon, dari daun jendela atas yang terbuka, Samin dapat melihat seluruh isi kamar dengan jelas. Dan pemandangan yang ditemukannya di dalam membuat segenap tubuhnya gemetar oleh rasa kaget yang sangat. Di dalam kamar, di atas tempat tidur Tuan yang lebar, ia melihat Nyonya bersama adik lelaki Tuan yang memang sering datang. Pakaian mereka bertebaran di lantai karpet, dan kedua orang itu tentu bukan sedang bermain catur. Samin merosot turun dari pohon dengan dada sesak oleh rasa muak dan benci. Diletakkannya kembali parang di bawah rak dapur. Bo amat, perempuan nyinyir itu meliriknya dengan senyum sinis. Tidak jadi membersihkan benalu, tanyanya. Samin menggeleng tanpa menjawab. Kalau tuan muda sedang berkunjung ke rumah, jangan memanjat pohon di depan jendela Nyonya, kata Mbok Amat melanjutkan. Samin memutar tubuhnya dengan kaget. Apa? Apa katamu? Desisnya dengan suara serak. Mbok Amat tersenyum mencemooh, tapi bukan ditujukan kepada Samin. Aku tahu apa yang kau lihat.
Sudah lama aku tahu hubungan Nyonya dengan Tuan muda. Tuan dokter memang gagah. Tapi soal begitu, Dada Samin retak oleh kemarahan dan kebencian terhadap perempuan tua yang tidak tahu diri itu. Juga masgul oleh kenyataan bahwa hal yang memalukan itu sudah bukan rahasia lagi bagi perempuan tua nyinyir macam Mbok Amat. Ia menghormati tuan dokter dan ia marah Mbok Amat mengejek tuannya di belakang punggung. Tiba-tiba terpikir olehnya, jangan-jangan perempuan itu melihat pula ketika Nyonya mencoba merayunya. Ini bisa gawat sekali. Jaga mulut busukmu itu, Mbok. Kau digaji di sini bukan untuk menyiar-nyiarkan keburukan majikanmu, katanya dengan geram. Hei, kau. Dan kau digaji di sini bukan untuk mengata-ngatai aku, monyet, seru Mbok Amat kalap. Samin tidak menjawab. Dengan rasa muak yang menekan hatinya, ia pergi dari dapur. Pekerjaannya hari itu sudah selesai. Dan seperti biasa, ia boleh pergi untuk menjajah Desa Milangkori. Tapi hari itu dia tidak bermaksud mencari Mirah. Ia ingin mencari majikan baru, supaya secepatnya bisa pergi dari rumah terkutuk itu. Cilik ditemukannya sedang duduk di depan rumah-rumahannya sambil mempermainkan gelang plastik yang entah didapat dari mana. Monyet itu kini sudah besar dan selalu dirantai karena Nyonya takut ia masuk rumah. Samin membuatkan sebuah kandang dari peti bekas dan menempatkan Cilik di pojok halaman belakang. Melihat Samin datang, Cilik melompat-lompat memperlihatkan giginya. Mungkin maksudnya tersenyum dan memamerkan gelang plastik miliknya. Samin menepuk-nepuk punggung sahabatnya dengan penuh rasa sayang. Ayo, ikut aku, Cilik. Kau sudah lama tidak jalan-jalan, bukan? Ajak Samin dengan senyum. Dengan sebuah kunci, Samin membuka gembok rantai yang mengikat leher Cilik. Cilik memekik-mekik kegirangan dan melompat ke bahu tuannya. Dokter Kunto pulang ketika hari sudah larut. Samin tidak tahan lagi tinggal di rumah itu barang sehari lagi. Tapi ia tidak berani mengganggu istirahat tuan. Besok pagi-pagi ia akan pamit. Ia sudah mendapatkan majikan baru, Nyonya perwira TNI dengan keluarganya yang riuh di daerah elit Candi Baru. Malam sudah mulai sunyi ketika Samin keluar dari kamarnya untuk mencari udara segar. Ketika lewat di bawah jendela tuan dan Nyonya, telinganya menangkap suara orang bertengkar sengit. Bukan telinganya yang terlalu tajam, tapi tuan dan Nyonya memang bertengkar tanpa merendahkan suara. Orang bilang kau dokter yang hebat, selalu berhasil menyembuhkan penyakit. Tapi penyakitmu sendiri tidak bisa kau obati. Aku tidak cuma butuh harta dan status terhormat sebagai istri dokter. Aku butuh kehangatan, butuh kemesraan dari seorang lelaki. Kau tidak mau mengerti bagaimana aku menderita setiap malam. Sementara kau loyo saja seperti batang kangkung. Kata-kata Nyonya meluncur dengan tajam dan pedas, diselingi isak tangis tertahan. Kau tahu aku sedang berusaha menyembuhkan diri. Tapi kau perempuan jalang. Bukannya membantuku dengan dorongan kasih sayang, malahan melakukan perbuatan nista dengan adikku sendiri. Suara tuan serak dan terdengar penuh kesakitan.
Dada Samin terasa dihentak mendengar pengakuan-pengakuan itu. Jadi, Tuan sudah tahu Nyonya menyeleweng dengan adiknya. Tahu jugakah Tuan bahwa Nyonya pernah merayu tukang kebunnya sendiri? Lutut Samin gemetaran dan ia bersandar lemas ke tembok di bawah jendela. Sejak dulu aku sudah minta cerai darimu, tapi kau tak peduli. Kau tak mau mengakui kekeroposanmu. Isak Nyonya sudah berkembang menjadi tangis. Dengar Nyonya yang baik, aku tidak mau menceraikanmu karena berharap rumah tangga kita masih bisa diselamatkan. Karena aku mencintaimu. Karena aku yakin akan bisa sembuh. Dan karena aku mengira kau cukup punya kesetiaan. Tapi sekarang aku akan menceraikanmu. Jangan khawatir. Pergilah dari rumah ini dengan bayi harammu itu. Samin meninggalkan tempat itu dengan pikiran kalut. Itulah semuanya. Kehidupan yang sesungguhnya dari rumah tangga seorang dokter yang terhormat dan disegani orang. Istana mereka hanya kelihatan dari luar, megah dan gemerlapan, tapi tidak mempunyai tiang-tiang penyangga yang kokoh. Kini, istana tak bertiang itu runtuh, membawa serta semua dinding-dindingnya dan menghancurkan lantai di bawahnya. Samin ingat Mirah, istrinya, dan pernikahan mereka. Kejadian yang menimpa rumah tangga Dr. Kunto membuatnya berpikir-pikir. Apakah Mirah akan bersikap seperti Nyonya Kunto juga bila keadaan dirinya seperti Tuan Dokter? Ia yakin tidak. Bagi mereka, orang-orang desa yang lugu dan sederhana, hal semacam itu bukan menjadi sesuatu yang pantas diungkap-ungkap secara terus terang dan terbuka, atau dicari di luar rumah dengan segala cara. Ia yakin Mirah akan tetap menjadi istri yang setia bagaimanapun keadaan dirinya. Mirah perempuan yang sederhana dan tak pernah menuntut apa-apa. Mereka tidak punya istana. Rumah tangga mereka hanya sebuah gubuk, tetapi mereka memiliki tiang-tiang yang kuat. Dan apakah tiang-tiang mereka? Samin tak tahu. Mereka menikah karena butuh teman hidup. Butuh teman yang akan membantu bekerja untuk mencari makan. Butuh melangsungkan keturunan. Semua berjalan karena kebiasaan dan naluri. Itukah tiang-tiang mereka? Ia mendekati Mirah bila ia ingin. Bila ia ingin, ya, dan Mirah selalu menerimanya dengan baik. Tidak pernah Samin berpikir apakah Mirah menginginkannya atau tidak. Selamanya ia merasa bahwa hal itu hanya menjadi kebutuhannya, kebutuhan lelaki. Tapi apa yang terjadi pada Nyonya Kunto membuka matanya, bahwa wanita pun membutuhkan hal itu. Wanita juga bisa kalut dan nekat bila hal itu tak terpenuhi atau tak memuaskannya. Samin berbaring di kamarnya dengan mata nyalang. Apakah yang terjadi selama ini antara dirinya dengan Mirah? Bagaimana sesungguhnya keinginan dan perasaan perempuan yang menjadi istrinya itu? Apakah yang ia lakukan sudah benar? Mereka tak pernah dan tak akan pernah bisa membicarakannya dengan terbuka. Mendadak,
Samin merasa ada satu sisi yang ia tak mengenal istrinya. Tetapi, apakah itu memang perlu dipikirkan? Mereka bukan dokter Kunto dan Nyonya. Mereka hanya orang-orang desa yang lugu dan sederhana. Bagi mereka, segalanya cukup dengan naluri dan kebiasaan. Tidak pernah aneh-aneh dan mencari-cari. Tetapi, manakah pernikahan mereka sekarang? Sudah hampir 3 tahun ia tak bertemu istrinya, tak pernah memberi nafkah, tak pernah melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Ya, hampir 3 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk sebuah perpisahan antara suami dan istri. Dan ia tak tahu masih akan seberapa panjang lagi. Tiba-tiba, Samin merasa sangat rindu kepada istrinya, pada keseluruhan diri perempuan itu. Terbayang kelopak matanya di wajah Mirah yang bersih dan manis, senyumnya yang menyenangkan, alis matanya yang tebal melengkung, hidungnya yang bagus, bibirnya yang seperti belimbing segar. Datang kembali ingatan ketika ia memergoki Mirah mandi di Pakiwan. Ketika kemarau belum datang dan orang bisa mandi meskipun hanya dengan sedikit air. Seakan dilihatnya lagi bahu, dada, dan perut istrinya yang putih dan berkilat basah oleh air. Mirah menoleh kepadanya, tersenyum, tidak berusaha menutupi tubuhnya. Ya, untuk apa? Bukankah ia suaminya? Samin mengeluh dengan gelisah. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.